Ya Allah, yang maha memberi kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaya Berlimpahlah Sufi. Saya Naila, siap berbagi rahasia kekayaan dan keberlimpahan dengan kamu. Pernahkah kamu merasa hidupmu tertahan di tempat yang sama? Kamu sudah berdoa, berusaha, dan berharap, namun hasilnya belum juga datang. Di saat yang sama, orang lain terlihat melesat lebih cepat. Hati mulai bertanya-tanya, apakah aku kurang pantas? Apakah doaku tidak didengar? Atau Tuhan sedang diam? Padahal sesungguhnya, penundaan bukanlah penolakan. Ia adalah bentuk perhatian yang paling halus. Nafsu selalu membenci kata nanti. Ia ingin hasil hari ini. Ia ingin kepastian sekarang juga. Ia tidak sabar dengan proses. Tidak peduli dengan kesiapan jiwa, padahal hidup bukan perlombaan singkat. Ia adalah perjalanan panjang. Yang tergesa sering jatuh, yang sabar belajar berdiri lebih kokoh, dan Allah mencintai langkah yang terjaga. Dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengingatkan, penundaan Allah tidak pernah sia-sia. Ia selalu membawa rahasia kebaikan. Jika sesuatu ditunda, berarti ada yang sedang dipersiapkan. Bisa jadi hatimu, bisa jadi niatmu, bisa jadi arah hidupmu. Karena pemberian tanpa kesiapan adalah musibah tersembunyi. Dan kesabaran adalah penjaga keselamatan, bukan sekadar menahan diri. Ada orang yang dulu sangat ingin cepat berhasil. Ia memaksa semua pintu terbuka. Ia mengambil peluang tanpa sempat berpikir. Hasilnya memang datang cepat, namun hidupnya penuh kecemasan. Ia kehilangan waktu. Ia kehilangan ketenangan. Ia kehilangan makna. Saat semuanya runtuh, ia baru sadar, yang ia butuhkan bukan rezeki cepat, tapi jiwa yang kuat. Banyak orang mengira, rezeki selalu membawa kebahagiaan. Padahal, rezeki juga bisa menjadi ujian. Ujian kesombongan, ujian kelalaian, ujian lupa diri. Jika datang terlalu cepat, ia bisa merusak fondasi hidup karena jiwa belum matang, hati belum stabil, dan iman belum kokoh. Allah Maha mengetahui waktu terbaik. Ia tahu kapan sesuatu menyelamatkan dan kapan sesuatu membahayakan. Penundaan seringkali adalah pagar pelindung, agar kita tidak jatuh terlalu dalam, agar kita tidak tersesat oleh kenikmatan, agar kita belajar rendah hati, agar kita bertumbuh pelan-pelan. Karena yang tumbuh perlahan, akarnya jauh lebih kuat. Sabar bukan berarti berhenti bergerak. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah tetap melangkah tanpa gelisah, tetap berikhtiar tanpa memaksa, tetap berharap tanpa menuntut. Ia adalah kerja hati yang paling berat, karena ia menenangkan nafsu dan menundukkan ego. Kesabaran melatih kepercayaan bahwa hidup ini dijaga. Rezeki yang datang tergesa, sering datang tanpa berkah. Ia memberi senyum sebentar, lalu membawa beban panjang. Ia memuaskan mata, tapi mengosongkan dada. Ia mengenyangkan ego, namun melaparkan jiwa. Tidak heran jika banyak orang sukses, tapi tidak bahagia, karena mereka sampai sebelum siap. Menunggu dengan sabar adalah ibadah sunyi, tidak terlihat, tidak dipuji, namun sangat bernilai. Di saat menunggu, hati dilatih, niat disucikan, ketergantungan dilepaskan, dan keyakinan diperkuat. Orang yang kuat menunggu akan kuat menerima. Waktu Allah tidak pernah salah alamat. Ia datang tepat, bukan cepat. Ia datang saat jiwa mampu menanggung, bukan saat nafsu menuntut. Apa yang datang terlalu cepat sering pergi terlalu cepat. Apa yang datang tepat waktu cenderung menetap, karena ia datang bersama kesiapan dan dibungkus ketenangan. Inilah rahasia waktu ilahi. Hati yang siap tidak lagi panik. Ia tetap bekerja, meski hasil belum terlihat. Ia tetap bersyukur, meski belum berlebih. Ia tidak iri dengan jalan orang lain, karena ia percaya jalannya sendiri. Ia tahu, setiap orang punya musim. Ia tahu, setiap doa punya waktu, dan setiap penantian punya makna. Inilah tanda kedewasaan batin. Yang lebih mahal dari apapun, lihatlah alam. Tidak ada buah matang dalam semalam. Tidak ada benih tumbuh tanpa waktu. Semua berjalan perlahan, namun pasti. Yang dipaksa akan rusak, yang ditunggu akan matang. Allah mengajarkan hikmahnya lewat alam, agar manusia belajar sabar, dan tidak merusak dirinya sendiri.
Tanyakan pada hatimu, apakah kamu siap dengan apa yang kamu minta, atau hanya ingin cepat terlihat berhasil? Apakah kamu ingin berkah, atau sekadar bangga? Doa yang jujur akan melahirkan kesabaran. Doa yang dipenuhi ego melahirkan kegelisahan. Allah tidak hanya mendengar kata, Ia melihat kesiapan jiwa dan arah niat di dalamnya. Jika hari ini hidupmu terasa tertunda, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi Allah sedang menjaga. Jika jalannya terasa panjang, bisa jadi tujuanmu sangat berharga. Teruslah berjalan. Teruslah memperbaiki niat. Teruslah menenangkan hati. Karena yang sabar tidak pernah rugi. Ia hanya menunggu waktu terbaik. Kesabaran atas penundaan jauh lebih bernilai daripada rezeki yang datang tergesa. Karena yang sabar diselamatkan, dan yang tergesa sering dilukai. Jika video ini berbicara pada hatimu, bagikan pada orang yang sedang menunggu, agar ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Tulis di komentar, "Aku belajar sabar." Dan jangan lupa subscribe, agar kita belajar tenang bersama setiap hari. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Hanya Engkau yang Maha memberi kekayaan.